Oke deh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang lain saya kalau partisipannya saya unmute. Nanti resen aja kalau misalnya ada mau masukan. Yang kebuka di sini Kakak Dede sama Kakak Reza yang co-host. Karena materinya itu tadi di sana bagaimana membuat membuat Kakak Dede semangat. Sekarang beliau lagi di ruang isolasi. Jadi Kakak Dede ini, sebelum kita minta beliau cerita panjang, Kakak Dede ini adalah pasien positif COVID-19 pertama, kayaknya kalau tidak salah, di Kota Palopo. Beliau dari Makassar, beliau salah satu karyawan swasta. Karyawan BUMN lah, karyawan swasta dan kapan hari balik ke Palopo, dan beberapa inisiatif yang beliau lakukan ini menurut saya harus diapresiasi karena beliau positif karena beliau memang yang mencoba memperkenalkan dirinya ke tim medis, bukan orang. Biasanya kan gini, yang terjadi sekarang di kita ini karena respon yang kurang baik terhadap pasien COVID dan keluarganya, mereka berusaha untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang arahnya ke COVID-19. Jadi kadang misalnya kalau orang masuk ke Bone di perbatasan karena dia dicek suhunya misalnya di atas 37 itu, sebelum masuk perbatasan itu mereka minum paracetamol. Terus apalagi jalan terus ditanya ada riwayat ini, riwayat itu, begitu. Mereka rata-rata menghindar. Kenapa? Karena ya mungkin saja pada saat mereka divonis positif COVID-19 dengan hasil PCR swab maupun hasil screening pertama dari rapid, itu semacam neraka yang dia akan hadapi gitu. Padahal yang kita tahu saat ini masih ada yang sudah ada yang beberapa, tapi belum fix apakah betul itu obatnya yang betul-betul menjadi bisa membuat sembuh pasien COVID-19 ini. Tetapi yang kita paham adalah saat ini imun yang kuat itu adalah senjata paling ampuh untuk bisa melawan ini. Nah, imun itu kaitannya dengan psikologi, tentang bagaimana memaintain kebahagiaan, bagaimana memaintain rasa senang yang bisa kita buat sendiri. Tetapi gini jadinya, bagaimana caranya mereka bisa menumbuhkan rasa senang dan rasa bahagia itu kalau kita saja yang di sekelilingnya ini tidak mencoba mensupport gitu, tidak mencoba memberi semangat, kita malah A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Nah, kali ini Dede ini saya konfirmasi, saya WhatsApp beberapa hari lalu semenjak beliau pertama divonis atau dipublikasikan sebagai pasien yang positif. Saya intens komunikasi 2-3 hari lalu, lebih intens lagi karena saya selalu berusaha orang-orang yang di sekeliling saya yang dinyatakan positif itu saya berusaha sebisa mungkin untuk bisa berlaku untuk bisa menambah mereka begitu. Bagaimana kita sapa mereka berbahasa baik, minimal mendengarkanlah apa yang mereka butuh begitu, apa yang mereka ingin sampaikan, minimal curhat paling atau apa gitu. Nah, saat ini setelah saya konfirmasi, Dede ingin menceritakan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan dirinya gitu. Satu. Yang kedua, saya heran juga kok pengen ya tampil di publik seperti ini. Kami harus apresiasi, ternyata ada yang Dede pengen. Saya ingin menyemangati Kak, artinya sesama pasien COVID-19 ini, saya pengen tampil untuk apa? Juga memberikan semangat. Jadi kami ini pengen saling menyemangati. Kalau toh mereka yang tidak belum atau tidak terkena, belum divonis sebagai positif COVID-19 yang masih ada di luar rumah dan seterusnya, itu mereka nggak bisa semangati kami, mereka lebih memilih untuk menjas kami dan seterusnya. Izinkan kami untuk bisa saling menyemangati begitu, biar kami bisa pulih dan sembuh. Oke, untuk waktunya sambil kita menunggu, Dede barusan Vicon juga, ternyata work from, ya dari ini work from isolasi. Oke. Ya, Dede saya kenalin beberapa di sini, Dek. Dede suaranya nggak ada, Dek.
Mic-nya ini kali ya. Kebuka mic-nya yang di Mac. Ya, coba ngomong deh. Bisa kedengaran ya? Tidak? Nggak kedengaran deh. Ayo. Halo. Ya, ini bisa. Apanya? Oke. Ya, Dek, ini saya perkenalkan dulu beberapa teman-teman. Ini hanya ada beberapa. Salah satunya yang semangatnya kita ada Kakak Reza, SPI yang tadi yang ada di flyer. Terus ada Kakak Hikban Vicky, kayaknya dari ruang isolasi juga kayak. Ini dokter, adik saya, dokter dari UMI juga ingin menyimak. Terus ada Kakak Sani ini dari Palopo. Beliau ini bos saya sebenarnya. Cuman terlalu muda jadi saya bilang nih Kakak Sani aja karena nunggu nikah juga kayaknya ya Kakak Sani. Nggak bisa kebuka mic-nya, nggak bisa komplain dia. Kakak Sani dari Telkomsel, beliau CSO dari Palopo, terus ada Kakak Ado dari Komindo, terus ada COVID Palopo Bersatu, terus ada Adi Rahman, ini adik saya dari S2 dari UNM, terus dia lagi ngajar di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten. Oke, itu aja. Silahkan, Dedek. Kedengaran enggak? Ya, udah kedengaran. Halo. Ya udah Oh kedengaran. iya, kedengaran ya. Ya. Oh iya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau lihat nih, bagaimana keadaanku? Ya, Alhamdulillah baik-baik, Ji. Alhamdulillah baik-baik sini, sehat walafiat. Kalau ditanya gejala apa, belum ada ngerasain gejala apapun sih, Alhamdulillah. Cuman memang agak susah tidur karena mungkin dari awalnya saya sudah kaget. Bisa dibilang saya dengan cara seperti itu kan sebelumnya kan saya memang punya riwayat pneumonia. Nah, dari dulu itu saya suka memang curhat atau suka check up per 3 atau 6 bulan di dokterku. Nah, itu saya kalau di dokterku tuh selalu walaupun event ada sesuatu yang membuat kecurigaan misalkan dari hasil ronsen atau apa itu toh, misalkan ada kabur atau apa, Ya. dari dokterku sendiri akan bilang nggak usah panik. Dengan dia punya jiwa yang bisa bikin saya tenang. Oh, nggak usah panik. Kok mau nggak tes ini, tes ini, tes ini, dan itu selalu saya jalani. Dari dulu saya memang lahirnya di Palopo, cuman dari SMA sampainya sekarang kerja saya di Makassar. Jadi saya berjuang di Makassar dari nol juga. Nah, kalau misalkan kemarin itu sebenarnya kalau ditanya kenapa ke Palopo baru di situ kan di Palopo di Makassar kan dilarang keluar kota dulu tuh atau ke daerah karena memang kan anjurannya pemerintah. Cuman sebelumnya kan saya pulang kasihan karena saya rencananya memang mau puasa pertama sama ibu saya waktu itu. Jadi dengan cara saya pergi ke Siloam dulu ngetes. Saya telepon nih orang di Siloam, ada paket apa untuk rapid test. Dia bilang ada paket ini, ada paket ini. Ya udah, saya ke Siloam, inisiatif saya sendiri, saya rapid. Saya rapid itu kebetulan di Siloam hasilnya, saya rapid jam 12 kalau nggak salah, keluar hasilnya sore. Dia telepon, halo, dengan Ibu Hardianti ya, halo. Ini sudah keluar hasilnya, bisa kembali ke Siloam. Kita nanti dokternya mau jelaskan baik-baik. Sebenarnya saya juga agak panik sih. Kenapa ya dokternya nggak bilang langsung? Cuman mungkin memang sudah prosedurnya Siloam yang apapun itu ya harus berhadapan langsung dengan dokternya atau dokternya jelaskan biar pasiennya juga tenang dapat informasi itu reaktif atau non reaktif kayak begitu. Dan hasil saya kembali ke sana, saya ganti baju, saya pakai masker. Saya tetap kalau keluar-keluar itu pakai masker. Kalau masalah kesehatan sih, jujur itu nomor satu. Saya nggak peduli sih mau habis berapa, asal saya tahu saya sehat kayak gitu. Saya gitu orangnya. Kalau kerja ya memang untuk itu, yang mau tahu saja kodong saya check up hasilnya apa, dari jika gejala-gejala apa. Kalau ada ya saya cepat atasi, begitu saya orangnya. Nah, jadi waktu saya sampai sana, saya keluar nih. Tunggu dulu di dokterku menelpon. Ya, silakan, enggak apa-apa. Assalamualaikum dokter. Iya, di swab 2 kali. Kemarin terakhir dokter, iya.
Kemarin tanggal 4 dokter, hari Senin. Iya. Iya, yang awal saya datang besoknya di swab tuh dokter. Terus saya tunggu katanya 2 hari, tapi jadinya hari Senin kemarin jam 10. Kenapa dokter Arif? Serius? Yang kedua Yeay. dulu. Kedua dulu saya tunggu. Apapun itu saya tidak percaya. Intinya hasil kedua dulu tuh dokter Arif. Apa? Dokter Arif. Pertama. Iya, tunggu aja satu lagi. Oke, thank you. Makasih ya dokterku. Ya, assalamualaikum. Tadi ditelepon sama dokterku. Ini nih dokterku yang dari dulu kok dong. Kan saya waktunya pas tahu positif, saya tidak mau ke yang lain. Saya tetap mau ke dia apapun yang terjadi. Saya pikir nih kemarin itu kalau ambulans dantar Kak, biar nih saya sewa mobil. Biar nih bagaimana intinya saya sampai Makassar dulu. Alhamdulillah untuk hasil yang pertama kan saya swab waktu tiba dari Makassar kan. Dari Palopo ke Makassar malamnya kan saya CT scan. Yes. Saya CT scan. Setelah saya CT scan malamnya itu saya ambil darah paginya. Kiri kanan kodong diambil karena darah kiri beku. Bagaimana ndak beku, sudah nih. Kemarin stres duluan kodong tuh, jadi diambil yang kiri ternyata lancar. Tadi baru dikabari untuk hasil pertama negatif. Insya Allah hasil kedua negatif. Doakan semuanya. Yang kemarin udah ada hasilnya deh ya? Yang kemarin yang kita ya, yang kemarin sudah ada hasilnya pas dari Palopo, saya tiba di Makassar, baru ditelepon hasilnya negatif. Kemarin jam 10 juga diambil swab kedua, insya Allah negatif. Doakan saja, saya positif kok. Saya tahu keadaan saya bagaimana, saya tahu juga saya apa yang saya rasa pasti saya tahu. Jadi kalau misalkan yang buat orang-orang di Palopo, stop isower-sower hoax karena saya tuh tahu diriku lebih daripada kita. Oke. Kan kau bawakan ke Palopo gitu, itu yang apa namanya? Iya kodong. Saya kodong ke Palopo itu tabe saya check up dulu ke Selawam. Ada yang ribet ya atau gimana, susah menerima gitu? Iya. Jadi waktu saya ke Palopo, secerita singkat nih saya ke Palopo kemarin itu saya tes dulu ke Siloam biar juga tenang orang tua di rumah. Karena saya bilang juga kasihan, saya ingat terus itu orang di rumahku, cuman apa daya, ini permintaannya sebenarnya ibu. Yes. Kebetulan di kos itu yang di Makassar ada temanku kerja di bank. Temanku kerja di bank ini fisiknya oke, dia sehat, bisa dibilang dia antibodinya itu oke banget lah, anaknya kuat. Cuman jadi ketakutan terbesar saya adalah ketika dia dari luar, kan dia enggak WFH, dia dari luar, dia yang misalkan dapat COVID, dia misalkan bawa itu virus, terus larinya ke saya, karena kan saya imunnya enggak kayak orang nih kodong kan saya suka sakit nih dari dulu, begitu ya istilahnya ya, saya tuh anaknya gampang sakit lah. Cuman yang saya pikirnya kemarin waktu mama bilang atau gimana Kak, kan saya sisa berdua di kosan sama dia. Terus saya juga enggak enak kan kalau sendiri atau saya jemuran atau saya ini kan saya pasti ketemu dia. Enggak enak juga saya mau bagaimana sama temanku, baru dia sudah kayak saudara. Cuman saya pribadi takut sendiri bilang. Siapa tahu misalkan dia kan di bank tiap hari ketemu orang banyak transaksi uang Jadi terus pindahnya ke saya mikirnya gitu sih. Tapi pas ibu bilang mau kok ke Palopo puasa bareng-bareng kita pertama, tapi sebelum ke Palopo rapid terus saya bilang oh ya nanti saya coba rapid di Siloam, saya bawa hasilnya. Halo, makan ya, oke. Iya nggak apa-apa, mau buka. Oh iya apa-apa. Oh nggak apa-apa, iya sudah tahu, makasih ya, selamat buka. Iya. Terus akhirnya pas saya sampai Palopo, saya di rumah 2-3 hari. Terus memang saya ada kunjungan itu kodong ke Sabang karena saya rindu sekali bapakku. Ya, cuman saya kan saya lihat story ada dedek ke mana gitu. Iya. Kebetulan ibu sama bapak sudah tidak satu rumah, jadi saya tipikal anak yang pulang kampung pasti kunjungi dua-dua orang tuanya.
Terus pas saya ke Sabang memang dimanapun saya Kak, mau keluar mau tidak, mau kemanapun itu di rumah kan saya pakai masker terus karena sadar toh. Tunggu dulu lagi, ada bosku menelpon. Ada dokterku menelpon. Lanjut. Ya, halo dok. Iya. Apa sih? Astagfirullah. Aduh, dokter, gimana? Alhamdulillah, tawa negatif. Dokter, saya bilang apa nih? Ya Allah, terima kasih dokter. Tawa senangnya, jadi sedih sayanya. Atau pesan sedih, haru, bukan sedih, haru. Akbar, Allah Akbar. Ya Allah dokter, terima kasih ya dokter. Terbuka audio bisa. Iya, istirahat di rumah. Nanti dokter resepkan vitaminnya. Siap. Bisa buka, San? Oh iya, makasih banyak dokter Arif. Terima kasih. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter, tapi dokter minta nanti aku dong buat di kantor. Biar orang di kantor tahu saya sedang negatif. Nah, iya, sudah. Deh, kayak bahagia, harus sekali. Deviki. Alhamdulillah, negatif. Ya tahu. Nonton bisa buka mic loh, kasih selamat. Negatif, dua-duanya negatif. Alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih buat doanya semua, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik mana? Dokter Vicky mau ngomong apa, Dokter Vicky? Ya dok. Iya dok. Iya kak. Dede barusan dapat info kalau dia negatif swab terakhirnya. Alhamdulillah, selamat ya. Saya pertama dan kedua negatif semua. Terima kasih doanya ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Langsung ditelepon langsung dokternya, orang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Terima kasih Allah. Kakak tunggu nama sujud syukur. Aduh, haruku. Untung pilek. Semoga orang-orang yang positif juga seceria ini yang lain. Kenapa, Fik? Semoga teman-teman yang positif juga seceria ini. Iya. Iya, harusnya begitu supaya dia lawan. Iya, betul. Dia lawan berusaha bisa mungkin lawan, jadi imunnya kuat. Iya, alhamdulillah. Udah nangis. Terima kasih semuanya ya Allah. Kayak hari ini tuh Zoom di sini berkah sekali karena gabung sama kita langsung dapat kabar bahagia seperti ini. Terima kasih banyak ya Allah. Ini serekam loh, Dek. Nanti saya publish loh. Terima kasih buat teman-temanku yang di sana yang positif, tetap Ki semangat lah. Ingat Ki, pasti Ki sembuh Ki. Kayak saya. Nah, jangan Ki pikir macam-macam. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Intinya jangan Ki stres, jangan Ki pernah pikir macam-macam. Pasti bisa Ki sembuh. Banyak di sini yang sembuh, banyak yang tiap hari pulang. Mau tua, mau muda, intinya jangan stres. Nah, Oh, terima kasih. Telepon Mama dulu. Sambil kami telepon Mama. Telepon dulu Mace dulu sama Pace. Kami nunggu di sini. Ya Allah, mau milai kodong buka puasa, Allahu Akbar. Ditanya sama dokterku, boleh saya masih sudah boleh pulang atau masih mau tinggal? Aku mau tinggal buka puasa situ ya, mau pulang dokter. Kalau pulang artinya masih isolasi lagi ya, isolasi mandiri di rumah. Saya tetap akan isolasi mandiri, tidak akan keluar lagi. Enggak. Ya. Akan. Ada case yang di di Siwa itu kan? Siwa itu dia hasil swab, pernah ada swabnya negatif, terus balik lagi positif.
Artinya jaga keluarga dulu deh gitu kan. Kasih info dulu, tapi lagi sehat, kurangi kontak dulu. Mungkin begitu ya Dokter Vicky. Lagi di mana, Dek Vicky? Lagi di Bone ya? Di Makassar, Kak. Di rumah sakit. Mana Ibu? Kapan hari mobilnya selesai di Bone? Ya. Kapan hari? Oh, bukan mobil itu ya? Mobil yang di Bone? Oh, tukar mobil, Kak. Tukar mobil sama Bapak. Oh, tukar mobil sama Bapak. Iya. Ini sambil Ya Allah, ini bahagianya Dede. ya Allah, halo Mam. Negatif semua hasilnya. Senangnya. Iya, Harus. iya negatif. Udah boleh pulang sekarang sama Dokter Arif. Ya Allah, kodong. Mamaku kodong menangis. Ya, pasti saya saja, bukan Bapak pun menangis, Kak. Iya, iya. Tunggu Dokter Arif kirim semua anunya, data-datanya. Iya. Iya. Iya, iya. Nanti saya kirim semua data-datanya. Ya, oke. Dok, kok nggak nangis sih, Dok? Iya, iya. Nah, sudah mendengar deh, nah. Iya, ada tadi, baru-baru menelpon, ada di bawah. Iya, negatif. Apa, Dok? Lihat coba matamu, Dok. Assalamualaikum. Mana dok? Siapa dokter? Siapa sini Dokter Vicky? Iya. Oh iya. Siapa semua di sini? Terima kasih doa tak. Nah, muka bicara panjang lebar, tapi terlalu bahagia. Ini memang waktunya untuk bicara. Kita ini lagi pengen dengar. Vicky lagi ini ya, residen ya, Vicky? Iya, Kak. Berapa lama lagi? Ini baru semester 4, mau semester 5, Kak. Ada 8 semester. Calon spesialis nih. Iya. Lanjut nih, Dek. Ya, lanjut. Anunya, maksudnya momen Saifikon ini, kita kan nggak bisa tahu bahwa bakal ada keputusan negatif. Betul. Ini first time baru saya Vicon juga sama orang kantor pusat lagi kerja apa. Dia nggak dapet momen ini. Pas-pas sama kakak semua di sini langsung dapat momen ini. Dokterku menelpon itu sebenarnya jantungku mau stop, ya Allah apa ini. Tapi kalau dia menelpon itu dia kabar baik. Saya tahu dia. Tapi kalau dia tidak menelpon, dia pasti tanya langsung dokter di bawahnya. Ya, jadi aduh Tuhan. Aduh, nggak bisa bicara ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah. Sambil tarik nafas, Dedeknya tak? Tarik nafas mau dulu, Dek. Saya mau Kakak Reza. Kakak Reza ini dari psikologi apa yang dia rasakan ini, Kakak Dede? Maksudnya dia senang berlebihan, apa gitu, bahagia. Ayo Kakak Reza sambil ngobrol santai. Padahal tadi tuh saya mau curhat sama Kakak Reza, bilang Kakak Reza tolong bantu saya, kodong, karena saya ini selama dapat kasus ini saya jadinya insomnia berat, bener-bener nggak bisa tidur. Tadi malam saja saya sudah tutup mataku dari jam 8 malam. Ternyata pas saya sadar-sadar saya lihat jam 3 subuh dan ternyata saya belum tidur-tidur. Dan alhasil, padahal itu saya sudah minta, kan jam 8 saya tutup mata, saya minta itu obat diresepkan obat tidur, saya minta itu sekitaran jam setengah resepkan dari apotik bawah itu, saya dikasih sekitaran jam 11 lewat, mau hampir jam 12. Saya sudah minum berharap saya tidur, ternyata saya tidak tidur. Saya sudah kodong mengaji, zikir, dengar yang lagu yang relaxing itu, tapi tetap saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya bilang, padahal itu kalau sholat tahajud, setauku orang terbangun dari tidurnya baru bisa sholat tahajud. Terpaksa sholat tahajud muka kakak, biar tidak tidur Kak, minta doa mas saja, mau dari Allah mau terima sholatku atau tidak, intinya cuman itu yang bisa bikin tenang. Makanya pas saya tahu sholat subuh, saya kodong blender itu buah naga sama susu, saya minum full di pagi. Ya. Tiap hari itu jikodong buah yang bisa masuk, kalau nasi sebenarnya susah. Cuman saya kuatkan saja diriku, kuat, harus makan kayak begitu.
Jadi dari Kakak Resa ini kalau saya bagaimana nih nanti nih insomnia kira-kira masih saya bawa enggak ya sampai rumah? Padahal saya enggak pernah insomnia lu. Kakak Resa, silakan Kakak Resa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Udah kedengaran Kakak Resa? Iya. Diangkat. Halo. Ya, diangkat sedikit kayaknya. Udah dengar? Oke, mantap. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang Kakak bisa Resa. jumpa lagi yang kedua kalinya dengan Kak Awal via Zoom. Ini barangkali dengan beberapa orang, ada beberapa orang yang barangkali baru pertama kali. Senang juga, tentunya selamat juga untuk Dede. Alhamdulillah. Iya, makasih. Kita live langsung tahu kabarnya sudah negatif COVID, jadi kita semua ikut bangga. Saya juga terharu. Cuma saya enggak sempat matikan video tadi untuk mengusap air mata. Saya juga, saya tadi sempat matikan dulu saya usap air mata beberapa kali. Artinya kita pengen memang situasinya bahwa Dede ini sehat. Kita lagi bareng-bareng ini untuk menyehatkan Dede. Ternyata pas lagi kita pengennya dan informasi itu ada, itu kayak kami bayangkan kalau istri saya seperti Dede gitu kan, lagi di saat kita tiba-tiba saya bayangkan orang paling dekat dengan saya gitu kan. Ya ini lanjut Kakak Reza. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat alurnya memang dari awal semua orang yang terkena dampak alam ataupun non alam gitu ya, bencana alam, memang reaksi pertama itu pasti shock. Setelah itu baru menyadari semua aktivitasnya menjadi terkendala, baru kemudian stres, setelah itu berlanjut jadi depresi dan seterusnya. Untungnya kalau saya perhatikan dari runutan kebiasaannya Dede ini, dia adalah orang yang ekstrovert begitu. Jadi keceriaannya, kesedihannya itu gampang dia bagikan ke orang lain, sehingga kita pun termasuk saya yang meski baru pertama kali, tapi bisa satu frekuensi secara emosi gitu ya, bisa ikut merasa terharu meskipun ya siap Dede ini baru kita perawatnya tuh yang rawat tuh dong. Artinya kebahagiaan kita. Betul. Lanjut Kakak Res. Dia akan lihat gini, saya upload nanti di YouTube, dia lihat di live. Jadi nanti tadi pertanyaannya Dede, apakah nanti akan insomnia atau tidak? Secara berangsur-angsur pasti semakin berkurang beban psikologisnya ini, kecemasannya berkurang. Mudah-mudahan bisa menjaga kebiasaan perilaku positifnya dulu, perilaku sehatnya dulu, karena itu dulu yang kita pertahankan. Jadi begitu keluar dari sini, dari isolasi, yang pertama tentu isolasi mandiri, kemudian perilaku makan sehatnya dan menjaga kesehatannya tentunya itu yang menjadi perhatian dulu, karena di situ sebenarnya sumbernya ya. Situ sumber kesehatannya secara fisik. Saya potong Kakak Res, biar Kakak Dedenya dengar. Ini penting yang kalimat terakhir. Kakak Dede lagi sapa orang yang sering rawat dia, dan dia gitu. Pesan terakhir, ada pesan barusan yang Kakak Reza sampaikan tadi. Mungkin kedepannya insomnianya bisa berkurang, kenapa bebannya berkurang. Kan ini saya rekam juga deh, nanti Dede bisa lihat di YouTube kalau ada yang terlewatkan. Terus mungkin pola. Tapi enggak ada. Dompet tuh. Oke. Ya, Kakak Reza silakan. Oke. Jadi kayak begitu tadi deh. Jadi insya Allah karena sudah dinyatakan negatif COVID, insya Allah perlahan nanti kecemasannya nanti akan berkurang, karena kan sebenarnya sumber insomnianya kan di situ, karena cemas, karena ada informasi bahwa positif COVID kan. Nah nanti saya sempat bilang tadi, begitu nanti isolasi mandiri, perilaku, menjaga kesehatan, nutrisi yang bagus, kebersihan, itu fokus di situ dulu. Jadi secara emosi juga nanti kita bisa online lah, bisa dengan kawal atau dengan siapapun. Tapi yang pasti bahwa secara secara nutrisi juga secara psikis itu juga mesti positif, semuanya mesti bahagia.
Saya tidak tahu kandungan coklat itu seperti apa, apakah cukup aman sebenarnya, tapi coklat itu bisa menstimulasi kebahagiaan kandungannya. Kalau misalnya orang merasa cemas, coklat bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kecemasannya gitu kan. Nah, mudah-mudahan secara medis itu tidak tidak punya efek samping terhadap COVID-nya gitu. Nah, jadi balik lagi nanti saya sebenarnya mempersiapkan jawaban-jawaban bagaimana menghadapi kalau misalnya sampai frustrasi nanti, tapi saya bersyukur justru tidak mengucapkan itu gitu. Saya justru tidak perlu mengucapkan itu, saya ikut senang gitu kan. Meski saya ubah perspektif penjelasannya, tapi saya ikut senang. Even ini adalah baru pertama kalinya kita berinteraksi langsung secara online dengan Dede, tapi kita semua merasakan haru di sini, itu artinya kita satu frekuensi dalam emosi gitu loh. Jadi kita satu frekuensi dalam emosi, barangkali melalui ke awal pembukanya, tapi setidaknya itulah apa yang dirasakan Dede sebagai kebahagiaan, itu juga menjadi kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan akan kita tularkan nantinya ke pasien-pasien yang lain yang juga dinyatakan positif COVID. Nah, langkah pertama tentu seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya sudah isolasi mandiri tadi, nutrisinya secara medis dijaga, kemudian hal-hal yang bisa jadi misalnya mengganggu pikiran, menimbulkan kecemasan, kira-kira pekerjaan saya nanti kalau begini kayak gimana nanti kalau misalnya tidak selesai di deadline ini. Jadi jangan pikirkan itu dulu, sembari teman-temannya tahu, misalnya kalau Dede baru saja isolasi, saya pikir teman-teman juga bisa membantu untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan. Jadi abaikan dulu pikiran-pikiran yang bisa membuat Dede merasa tertekan gitu ya. Kalau misalnya kita pikir tentang kata stres, itu kan definisi sederhananya stres itu kan tekanan. Betul. Nah, tapi tekanan itu justru sebenarnya di taraf tertentu membuat orang untuk bergerak. Misalnya Dede ketahuan nih positif COVID, itu kan bikin stres ya. Iya benar. Ternyata level stres itu masih dalam kapasitas yang bisa Dede jangkau. Jadi stimulasi diri untuk makan dengan bagus, nutrisi dengan bagus, aktivitasnya bisa tetap produktif. Jadi kebermaknaan dirinya itu positif. Nah, itu yang penting. Jadi meskipun ini yang memang agak dilema ya bagi sebagian orang barangkali. Kalau misalnya ada diagnosa positif COVID, yang perlu dibangun di waktu yang bersamaan adalah kebermaknaan hidup yang positif. Misalnya nih, meskipun saya sakit, yang pertama ini bukan berada di ruang kendali saya, gitu ya. Bukan sesuatu yang menimpa saya karena katakanlah kecerobohan saya, atau karena saya mencoba katakanlah sekedar mengetes saya ini punya daya imun yang bagus atau tidak, saya coba-cobalah pegang virus katakanlah gitu ya. Kan tidak seperti itu, artinya penyakit ini adalah di luar kendali kita, artinya siapapun dia bisa saja terkena ini. Yang kedua, kita mesti mengakui semua itu, artinya kita tidak bisa mengatakan, wah masa dokter bilang saya positif COVID, kita tidak boleh menyangkal itu gitu loh. Karena yang bilang adalah orang yang punya otoritas gitu kan. Benar. Jadi pertama perlu mengakui, kemudian shock di awal itu siapapun itu pasti mengalami shock, bahkan orang yang latar belakang psikologi pun kalau berada dalam situasi seperti itu pasti pasti tertekan shock. Ya. Ya pasti itu alami gitu kan. Nah, cuman memang ya manusiawi. Cuman memang kita upayakan supaya tidak terlalu lama berada dalam kondisi shock itu, supaya bisa mengendalikan diri secara positif, secara baik. Jadi tentu nanti tingkat stresnya, tingkat tekanannya itu tidak seperti lagi kemarin, gitu kan? Karena kan sampai ya beberapa menit, 20 menit yang lalu lah kira-kira kan selalu menunggu kabar nih, saya negatif. Iya benar. Positif tidak ya? Selalu kan ada pertanyaan, apa ya hasilnya? Selalu muncul. Kalau misalnya sementara mau live tadi, tapi pikirannya itu masih di situ tadi. Ini saya masih positif atau negatif kira-kira. Paling tidak tekanannya sudah tidak seperti beberapa menit yang lalu dan beberapa hari yang lalu, kemarin-kemarin. Kita bersyukur untuk yang itu, kita sama bersyukur.
ini saya berharap sih mudah-mudahan nanti akan menjadi catatan tersendiri ya bagi Dede ya. Saya membayangkan Iya benar. Ini bagaimana story aduh, apa ini pengalaman terbaik atau bukan bilang terbaik atau terburuk. Intinya ini pengalaman terbaik yang pernah saya alami di hidupku. Saya pernah sakit parah tapi tidak setertekan ini. ya, Tapi benar. alhamdulillah kalau saya rasa tuh kayak pagi-pagi dibilang suster, Bu, tensinya turun. Turun berapa? 90 atau 80. Saya cuma bisa bilang kalau suster keluar, saya pasti langsung bilang, saya nggak tidur, saya langsung bikin jus, minum susu, minum apapun itu yang ada, madu, apa semua saya minum, biar semua yang kayak misalkan ada kecemasan karena saya tahu bilang tensiku turun, jadi tidak saya pikir karena saya sudah minum yang manis-manis misalkan, atau yang saya sudah minum jus nanti naik itu, begitu nih pikiranku. Betul. Jadi pas sore, pas di tensi, lagi kan pagi sore di tensi, jadi pas sore di tensi, langsung saya tanya, berapa? Dia bilang 100/80. Normal ya, normal. Detak jantung apa semua normal. Jadi saya bisa lagi kayak pegang HP-ku, saya kerja lagi, saya gini lagi. Jadi setiap saya tahu bilang dia ada down, misalkan dari hasil tensi, pasti saya langsung berdiri, saya minum air putih kebanyak-banyak, terus saya duduk istighfar, saya kasih tenang diriku. Jadi kalau ada temanku telepon, ada begini, saya langsung matikan saja, saya tidak dengar temanku mau bilang apa, karena menurut saya, orang mau bilang apapun di luar sana, saya tidak peduli. Mereka bukan yang kasih makan saya. Nah, yang tahu diri saya nanti ke depannya, ya saya sendiri. Jadi saya harus sembuh, karena bukan yang pikiran saya kan saya anak pertama. Saya tulang punggungnya orang tuaku. Nah, saya merintis karirku memang dari nol untuk ada di posisi ini sangat susah. Jadi betul-betul saya kasih semangat diriku. Jadi kayak bangun dek, makan, walaupun lihat makanannya ini kayak begini lagi, tapi enak aja rasanya, cuman kayak ngelihat nasi tuh kayak enggak nafsu, tapi saya makan sambil saya nonton hal-hal yang lucu, biar bisa saya telan itu makananku, saya kasih begitu diriku. Jadi alhamdulillah ya Allah, terjawab sudah semua doa-doa dari Allah dan teman-temanku yang di luar sana, podong yang baiknya minta ampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga semua senang ya. Iya. Tahu apa namanya, Dede sudah negatif COVID-nya. Jadi yang perlu ditanya lagi sekarang kan bagaimana nih ke depannya, ya kan? Ke depannya betul. Jadi kalau misalnya strategi bertahannya secara medis, tentu kayak begitu tadi, nutrisinya saya kira soal nutrisi lanjut ya Kakak. Tidak menjadi soal lagi sama Dede karena dari kemarin-kemarin perilakunya sudah positif ya untuk apa namanya, mengatur sendiri tekanan darahnya seperti apa, kadar gulanya juga barangkali itu bisa diatur sendiri. Hal-hal yang barangkali yang perlu distabilkan lagi ke depan adalah sebaran informasi nih yang barangkali masih berseliweran, yang masih bilang, wah Dede katanya positif loh, kenapa tiba-tiba sudah pulang ke rumah, itu kan? Nah itu yang menjadi PR lagi ke depan. Tapi sudah tepat sih tadi saya dengarkan obrolannya sama dokternya, kalau meminta apa namanya, keterangan bahwa sudah negatif COVID itu sudah langkah yang tepat. Artinya menyebarkan informasi itu bahwa ada informasi dari pihak otoritas yang menyatakan bahwa saya sudah negatif COVID, itu adalah strategi teknis berikutnya, gitu kan. Selanjutnya tentu dimulai dari orang-orang yang terdekat, dari saudara, dari sepupu, dari sahabat-sahabat, gitu kan. Karena kan lingkaran yang paling banyak berdengung kan dari situ, nanti sahabatnya sahabat atau temannya teman itu kan pasti katanya Dede ini ya, betul nggak sih itu? Nah, itu kan yang kadang mengganggu telinga. Tapi pendengar ini ya. Tapi hari dari kemarin-kemarin tuh pas ngedrop sih, kayak ketahuan sih satu hal yang betul-betul saya tahu dari jawaban ketika kamu dapat musibah, Tuhan itu kasih lihat kamu siapa teman, siapa bukan teman, siapa keluarga, dan yang mana bukan keluarga. Itu yang Tuhan kasih lihat sama saya pada saat betul-betul, bukan cuma saya yang ngedown ya, semua keluarga aku, karena kan kebetulan saya ada di dalam rumah dan ada beberapa ibu, tante, dan kedua adikku. Itu betul-betul yang saya cuma pikir mereka. Dede, ini ada mau kasih semangat, ada Pak Ketua DPRD Kabupaten Bone, dari semangat ini. Mana? Azik. Halo Pak Dewan. Ya, siap. Saya Ketua DPRD Bone. Iya. Saya sekali mendengar
cerita Iya. saudara awal Iya. masih sangat membahagiakan dan bisa Iya, alhamdulillah. semua Iya. dalam kondisi pandemi. Saya doakan semoga lebih sehat lagi dan doakan kami juga semua bisa selamat. Harus lebih sehat. Iya, saya doakan semua dalam lindungan Allah. Ya. Sehat selalu. Terima kasih Pak Riwan. Iya, sehat-sehat. Lanjut deh. Oke. Iya. Nah, Kasih ini semangat ini deh. Lanjut. apalagi insight-nya deh yang didapat setelah situasi kemarin? Iya, kayak itu yang betul-betul yang saya rasa betul yang betul-betul di mana ada orang yang saya minta tolong yang real tanpa mikir. Wih, jama dulu pikir kide saya masuk ke kamarnya Dede kayak sahabatku ini yang di kosan dia nggak pikir ada orang saya minta tolong tapi dia takut masuk di kamarku. Nah jelas-jelas saya di dalam kamar juga sudah lama nggak di kamar itu, saya pun di kamar selalu pakai masker. Nah, tapi ini temanku dia tidak pikir, dia bilang, asalkan tunggu mana, saya pulang, saya ambilkan kau semua bajumu, apalagi kau butuh, saya kirim. Teman-temanku di luar sana yang, apa kau mau makan, kayak begitu. Nah, kenapa ini teman yang nggak ada darah mengalir mungkin dalam darahku, tapi supportnya luar biasa, kayak bosku di kantor, ya Allah, kayak saya bilang, ini semua orang yang kelihatan, yang kasih semangat, itu yang saya bilang, saya ini harus sehat, karena ini orang hampir tiap hari dia kasih semangat tanpa berhenti, bukan cuman orang yang satu hari dia tanya bagaimana kesehatanmu, tiba-tiba 3-4 hari tidak ada, tiba-tiba muncul lagi, apa hasilnya? Ya saya rasa dia cuman kepo sih, dia cuman mau tahu itu apa hasilnya, dan saya sebenarnya kurang gubris yang kayak begitu, pasti lama saya balas WA-nya. Tapi ketika ada orang yang selalu hampir tiap hari, Ade bagaimana keadaanmu, ingat kona jangan kau stres begini-begini, dan itu yang saya tidak gubris, pasti saya balas. Mau saya mau sholat duhur nih, tapi saya balas dulu itu orang, karena saya bilang, ini orang betul-betul peduli. Nah, orang kayak begitu tuh jarang sekali orang yang kayak begitu. Bahkan orang kayak saya ini sebenarnya kalau mau dibilang tertekan ya, dengan apalagi tekanannya bukan kalau dari saya sih enggak peduli kalau misalkan orang cemooh saya, karena saya tipe kalau orang cuek kau bilang apa saya enggak peduli, karena saya makan hasil uangku sendiri, bukan kau, jadi kau bilang apa saya enggak peduli. Yang saya pikir itu keluargaku, kalau keluargaku ini saya mau ini kodong, saya ini dadanya gitu ya. Kodong mau bawakan ikan, baru kan keluargaku enggak suka makan telur, nasi apa, dia lebih suka makan ikan. Tapi keluarga yang lain, keluarga yang anggaplah atau yang tetangga yang lain takut begitu ya. Nah, padahal saya cuma bilang, sabar mungkin saja, kalau ada itu telur, makan mungkin saja telur, niat mungkin saja rasa ikan nih kita rasa sama Allah. Ini telur kasih rasa ikan, Ki. Intinya sabar, Ki, saya berjuang di sini, negatif, itu omongannya semua orang hilang, Ki. Namanya omongan itu tuh 1-2 bulan, kayak angin, Ki, berlalu. Betul. Intinya itu saja, saya dengan keluarga sehat, itu saja saya tanya keluargaku. Nggak usah pikir yang lain, itu saja. Jadi itu yang saya rasa sebenarnya buat orang-orang COVID itu sebenarnya depresinya bukan hanya karena dia misalkan ada gejala batuk atau apa, bukan. Saya rasa ini karena tekanan sosial. Sekarang ya tekanan sosial. Terus benar-benar makin ke sini ketika orang tahu itu dia COVID. Pesanku ini kayaknya orang di COVID Palopo sudah lockout ya. Sebenarnya pesanku buat mereka itu jangan dikucilkan, karena sebenarnya yang dikucilkan itu bukan orangnya, tapi virusnya. Ya bagaimana kita jaga imun tubuh, pakai masker, pakai hand sanitizer, rajin cuci tangan, itu saja, tidak ada yang lain. Terus lagi pula, terus pesanku juga tuh, jangan hanya karena awal-awalnya saja kita bypass, kita tahu itu orang kodong ngedown, kita jauhi, jangan. Karena itu kasihan nih sama orang yang kayak saya nih kemarin, saya lihat nih ada orang yang betul-betul saya butuh, tiba-tiba dia ngejauh begitu. Jadi saya rasa, oh Tuhan ini sudah kasih lihat mana teman, mana saudara, mana keluarga, dan itu kelihatan terbuka hari itu juga. Yang bahkan ada kayaknya keluargaku yang malu akui saya keluarga karena ditahu di kampung saya COVID-19 positif. Terus kenapa mesti malu? Justru menurutku saya tuh kalau kita tahu orang kesusahan, masa iya kita tidak bantu? Masa kalau saya tidak pernah minta atau orang tidak usah. Intinya kau bantu saja, doa itu sudah lebih dari cukup kayak orang kayak saya begitu. Saya sama keluargaku tidak butuh kayak saya tanya ibuku, enggak kalau misalkan
Aduh, nggak berhenti orang menelpon. Masya Allah. Angkat Miki dulu. Kasih selamat. Kasih selamat. Sambil saya bicara sendiri, enggak apa, angkat Miki dulu. Sambil juga, Kakak Res. Siapkan Miki buka puasa sambil kita bareng di sini saja. Oke. Jadi itu menurut riset psikologi memang orang itu kalau misalnya sakit, ada eksperimennya, 2 orang sakit, satunya sering dijenguk, satunya tidak pernah dijenguk. Yang sering dijenguk itu lebih cepat 3-4 hari keluar dari rumah sakit dibanding orang yang tidak pernah dijenguk. Artinya dukungan sosial, dukungan orang-orang sekitar, lingkungan sekitar itu memberikan efek yang signifikan bagaimana orang merasa bisa cepat sembuh begitu toh. Nah, cuman memang kalau kasusnya COVID ini kan orang mesti diisolasi begitu ya. Jadi ya, cara yang terbaik adalah dukungan lewat online. Itu akhirnya bisa kita lihat juga orang-orang itu macam-macam karakternya. Kenapa sih memberikan dukungan secara online saja pelit atau barangkali memberikan tapi tidak tepat begitu ya? Padahal kan sebenarnya enggak mungkin berpindah. Iya, enggak loncat aja kayak kutu kan, yang aduh. Kan ini bukan virus malware yang bisa tersebar melalui jaringan gitu. Bukan fisik. Nah, itulah. Jadi itu menjadi pelajaran. Saya enggak tahu mudah-mudahan ada catatan yang bisa ditulis nanti sama Dede. Ini menjadi ide juga bagi saya sih sebenarnya sebagai orang psikologi. Bagi mereka yang berhasil sembuh, saya mau cari kekuatan-kekuatan psikologi sampai menjadi kekuatannya mereka gitu kan. Variabel itu menarik nanti untuk saya satukan. Barangkali menjadi tulisan lagi opini. Iya benar. Biar orang di luar sana kodong nggak ngedown kan. Kayak saya ini first time loh, saya dikasih ngedown sama orang, kebetulan itu orang yang cara ngabarinnya ke saya, gini. Dari awal juga waktu saya kan rapid kedua itu kan saya baru tahu, saya nelpon di satu rumah sakit di Palopo, saya bilang paket apa yang ada. Saya mau ambil lagi paket rapid, karena kan di Siloam kan ada notes, ada dia tulis catatan, 7-10 hari harus check up lagi. Ya. Nah, caranya lagi rumah sakitnya, kemarin dia tidak langsung kabari saya, dia kabari orang dari luar. Perantara dari gitu ya? Iya, perantara. Nah, yang bayar kan saya bayar loh, Anda manual, kasih dong saya pelayanan terbaik ya, karena itu enggak murah saya bayar, karena saya mau dilayani dengan baik oleh rumah sakitnya. Cuman ya mungkin sudah berbeda penanganannya pada saat ada seperti itu, dia tidak telepon maunya saya pada saat itu rumah sakit telepon saya, atau paling enggak dokternya, menelpon sama saya baik-baik, saya enggak akan lari. Siapa sih yang sakit tidak mau sembuh? Iya, siapa sih sakit yang tidak mau sembuh? Saya orang pertama yang mau sembuh kalau saya sakit. Saya rela itu beli ini itu, karena saya bilang saya mau sembuh, saya mau kerja, saya mau berjuang untuk keluarga aku, itu saya. Nah, makanya pada saat itu dengan caranya seperti itu yang ngebuat saya drop sampai hari ini. Betul-betul suster di sini sampai dia kasih saya semangat tadi pagi. Berhenti minum obat tidur jangan ketergantungan, susah nanti begini. Saya bilang, saya ceritakan dari awal begini. Coba terapi, baca kisikir, sampai saya diajar begitu. Coba nanti malam tidur jam 7 atau jam 8 sudah atas sholat isya, langsung tidur, makan memang jam 5. Jadi jangan tidur di atas jam 10. Dikasih begitu Kak Suster. Jadi saya bilang tadi Suster tadi pagi ya, saya coba nanti malam Suster. Nah, saya cepat sholat isya. Setelah saya sholat isya saya langsung tidur. Saya makan memang jam 5, semua saya minum saya langsung tidur. Jadi biar lebih cepat saya proses ini diriku untuk harus saya kasih diriku motivasi untuk saya harus tidur jam begini terus saya tidur, enggak boleh jam begini, karena kalau misalkan saya lewat jam 10 tidur, nanti saya enggak tidur lagi sampai subuh. Nah, begitu tadi suster tanya Kak, dia bilang, sebenarnya kita enggak kalau kita minta obat tidur pasti dikasih, cuman takutnya saya kasih ini, takutnya kita nanti ke depannya ketergantungan, itu yang saya enggak mau terjadi sama kita. Makanya sampai saya bilang, kodong iyo nasus, nanti pokoknya kalau saya enggak bisa tidur, saya minum jus buah naga 2 liter, biar saya tidur. Saya bilang kan buah naga juga memang punya khasiat untuk bisa bikin tertidur tuh, kalau dia enggak dicampur apa-apa itu biasa cepat mengantuk. Jadi saya bilang, ibu teh saya minum paling buah naga deh. Saya bilang begitu, tapi saya bersyukur sekali ada di rumah sakit Unhas ini. Dari dokternya, dari susternya, yang bikin saya yang jadi
Wih, saya harus sembuh ini karena ini mereka saja ini kodong yang pakai hazmat panas sekali semangat kerja. Nah apalagi saya ini yang di dalam gini tidak pakai apa-apa, ini cuma pakai masker bisa jibaring. Nah dia kodong belum di situ kalau bunyi Berapa jam dia pakai? terus itu kodong alarm yang orang panggil ki. Iya baju hazmat baru belum lagi kalau orang-orang panggil ki kodong kiri kanan. Tapi saya bilang ini suster semangat sekali, masa saya tidak bisa semangat di dalam sini. Itu makanya jadi motivasi buat saya bilang ini kasihan ini suster. Ya Allah suster semoga sehat selalu dan dokterku. Amin, Sungguh amin. bangga ini. Nggak ada kayaknya saya kalau ditanya bangga sama siapa ya bangga sama orang tua aku yang lahirkan. Terus yang kedua saya bangga sama orang yang sekarang ini ada di rumah sakit. Sama dokterku yang betul-betul berjuang. Nah, total begitu ya? Total sekali benar. Tidak ada loh kalau saya mungkin di posisi mereka untuk pakai hazmat itu. Ya Allah, siapa sih sanggup panas sekali loh itu. Nah di sini banyak pasiennya tiap hari yang manggil kiri kanan, nanya obat, nanya minta ini, minta itu. Tapi dia lari kiri kanan, pakai hazmat, pakai sepatu boot. Dengan sabarnya kodong dia kerja. Saya bilang ya Allah, suster. Ini buat semua orang di luar sana. Kalau misalkan orang comoki di luar sana, jam ki dengar kalian kita kodong suster sama dokter yang berjuang juga untuk kita di sini. Ya Allah. Apalagi di saya mau share ini saya bahagia sekali. Semoga orang yang di luar sana sebahagia saya dan cepat sembuh. Minum ki. Kalau saya sih sarankan buat orang di luar sana itu tuh penting sekali tuh minum jus buah naga dan alpukat karena kebetulan saya kan punya maahkut. Jadi kalau misalkan nasi tidak masuk agak keras ikannya atau tempenya, saya minum dulu jus alpukat yang kental, tidak pakai apapun, saya minum. Kalau sudah enakan lambungku baru saya kasih masuk nasinya. Saya kasih begitu saja. Terus kalau pagi sudah sholat subuh saya minum lagi jus alpukat. Karena saya tahu obat yang saya minum ini nanti obat-obat lumayan keras ki. Begitu. Jadi saya atasi dengan cara begitu atau misalkan saya dikasih obat mah, saya minum dulu obat mahnya. Karena mah itu kita bikin apa kan memang itu namanya obat ya, ada dosisnya. Kalau misalkan butuh memang penanganan yang cepat ya pasti dosisnya agak tinggi. Kayak gitu. Aja sih dari saya kakak. Ya Allah saya mau bilang apa, saya bahagia sekali. Udah lama nih maghribin, udah lama mas saya diusir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kayaknya harus pimpin doain, pimpin doa buka puasa. Apa ini yang mau pimpin doa tapi maaf nggak puasa Kak Kodong karena minum terus obat dari pagi bisa. Saya doakan bagi saya biar makan puasa tak lancar diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedepannya Dede. Puasa, saya sama Karisa dulu closing statement mungkin ke Karisa sebelum kita tutup karena kita mau buka puasa semua. Karena itu rekam artinya jadi modal tak jadi momen-momen mode itu yang bahagia sekali, kulit di YouTube nanti. Saya nggak bisa juga bicara minta di Kodong ya Allah. Ya silakan Kak Kares. Oke, kedepannya karena sudah di tahap ini mudah-mudahan terjaga terus nutrisinya, mood positifnya juga dijaga. Kalau ada tekanan lagi ke depannya, coba cari perspektif lain yang bisa meningkatkan mood. Pasti ada sumber-sumber inspirasi lain yang bisa kita manfaatkan supaya kita bisa jadi kuat. Yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah perlu selektif untuk memilih informasi yang akan sampai ke telinganya Dede, sampai ke telinganya semua pasien, karena kita abaikan dulu informasi-informasi yang bisa membuat psikis kita menjadi down. Kira-kira begitu saja sebagai penutup. Mudah-mudahan saya juga ikut senang Dede bisa sembuh. Terima kasih ya Allah. Coba dari kemarin gini kita kan. Alhamdulillah. Semoga makin banyak story-story kesembuhan dari teman-teman yang lain. Kira-kira kalau misalkan ada juga pasien yang Kodong positif, baru kayak butuh juga support moral dari saya bersedia apapun itu. Saya kasih support, saya bantu untuk, karena saya kan ceritanya sudah pernah lalui. Saya mau bantu juga kasih semangat bahwa semua itu apapun masalah yang kita hadapi, intinya sabar saja pasti selesai. Allah itu enggak buta, intinya berdoa saja. Sip. Keren.
Iya. Cukup dari saya ke awal. Iya, Kakak Reza, Kakak Awal dan semua di sini, Kak Dokter Hiki, Kak Andi Rahman, Kak Ado, siapa lagi di semua pokoknya yang ada di sini. Aduh, terima kasih banyak. Anda lah orang yang pertama yang mendengarkan saya negatif. Ya. Oke, kita tutup Bukan saya, ya Allah. Di rumah yang lain. Iya. Teknikan diri untuk tadi sebelum positif itu kan sesuatu apresiasi karena bukan sembarang orang yang mau tampil di publik dengan kondisi beliau tertekan, tetapi catatan yang beliau pengen sampaikan. Alhamdulillah kita dengarlah sampai saat ini. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Kita tutup aja. Ini saya rekam, nanti 2-3 jam ke depan saya bagikan linknya untuk kita bisa nikmati bersama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Pas asan ini di. Waalaikumsalam. Selamat buka puasa semuanya. Enggak.